Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu dan kita semua sehat atas bimbingan daripada Tuhan kita yang maha baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan hari ini dari kitab Nabi Hosea pasal yang pertama ayat 2 sampai yang ke-9. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kamu Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita saudara-saudara yang terkasih. Saudara, hari ini minggu ke-6 sesudah Trinitatis, Allah yang Esa yang melakukan 3 hal yang berbeda. Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia, kemudian Allah yang menyelamatkan semua ciptaannya dalam Yesus Kristus, dan Allah yang menyertai segala ciptaannya dan umat manusia sepanjang hari di dalam Roh Kudus. Itulah Minggu Trinitatis. Dan hari ini topik khotbah kita menunjukkan bahwa Allah yang Esa itu Allah yang setia di dalam kasih-Nya. Setia artinya terpercaya, tidak berubah-ubah, dan yang setia itu berarti tetap dari awal sampai akhir sebagaimana adanya. Yang setia itu mendidik. Yang setia itu sabar dan menanti perubahan daripada orang-orang yang lain ke arah yang lebih baik. Hosea seorang nabi Allah, dan namanya Hosea berarti Tuhan Yahweh yang menyelamatkan. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan manusia ataupun dewa. Dalam kitab Hosea ini, dia menggambarkan kepada kita siapakah Allah itu. Dan digambarkan pada ayat-ayat demikian, saya akan uraikan satu persatu. Allah itu Allah yang hidup tetapi boleh marah dan tetap juga mengasihi. Itu pasal 6 ayat yang pertama. Allah yang hidup boleh marah tetapi tetap mengasihi.
Kemudian yang kedua dikatakan Allah itu Allah yang menghukum manusia karena menyembah berhala di dalam pasal 8 ayat 14. Dan dia juga Allah yang mengamati semua manusia dan ciptaan. Dialah Allah alam semesta yang memulihkan dan yang mengasihi manusia. Pasal 14 ayat yang kelima. Kitab Hosea menggambarkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu dinampakkan dalam hubungan antar sesama. Hubungan dengan Tuhan yang kudus, suci itu digambarkan dengan hubungan antar seorang suami dengan istri yang kudus dan yang sangat mulia itu. Saudara yang terkasih, satu ancaman daripada kekudusan atau kebahagiaan suami istri itu ialah bila ada satu orang di antara mereka yang menyeleweng, berselingkuh dengan orang ketiga. Itulah awal yang menghancurkan kerukunan, keindahan, kesetiaan dalam rumah tangga. Dan hubungan dengan Allah juga dirusak apabila manusia itu tidak murni lagi hanya menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa-dewa, menyembah uang, harta, jabatan, bahkan kecantikan sekalipun. Apakah Allah terus-menerus marah? Dan dari ayat-ayat berikut disebutkan bahwa Tuhan itu tidak terus-menerus marah, tapi Dia sangat mengharapkan perubahan daripada umatnya. Dia yang memerdekakan umatnya tempoh hari. Dia yang menyertai perjalanan umatnya selama 40 tahun di padang gurun. Dan dia juga yang memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Allah tidak selalu marah, tetapi Dia ingin agar umat manusia itu berubah dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah Allah mereka. Topik khotbah berbunyi, Tuhan setia dalam kasih-Nya. Tuhan setia dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya, Israel menjadi lembah yang subur, sumber hasil pertanian. Karena kasih-Nya, Israel itu bukan lagi ladang pembantaian di mana mereka ditaklukkan oleh Asyur dan menjadi negara atau bagian daripada jajahan Asyur. Tetapi sekarang Israel itu berubah menjadi padang yang hijau, yang subur, yang menghasilkan buah-buah pertanian kepada umat Israel. Bangsa Israel yang disebut pada awalnya oleh Tuhan, Lo ami, aku tidak mengasihi lagi. Tapi dari Lo ami itu pada akhir pasal ini dikatakan dia menjadi ami. Dia adalah Allah yang saya kasihi, Allah yang saya cintai. Anak yang berikut yang bernama Lo ruhama itu berarti Allah yang dikasihi, dan Lo ami menjadi ami, bangsaku, umat yang saya kasihi. Yuda Samaria menjadi bangsa Allah yang merdeka, yang terkenal bahkan sampai tahun ini untuk tahun-tahun seterusnya. Saudara, marilah kita lihat apa yang mau dikatakan atau dipesankan oleh khotbah ini untuk kita. Apa sih yang mau dipesankan oleh khotbah ini untuk kita? Mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, Tuhan setia dan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, berikanlah hatimu kepadanya. Tuhan menyelamatkan dan setia, oleh karena itu berikanlah hatimu kepada Dia. Mari kita lihat hal yang sederhana, tetapi berperan sekali dalam hidup ini. Hidup ini kan bukan hanya soal makan dan minum. Apa yang kita makan hari ini, untuk besok bagaimana, apa yang kita minum, dan seterusnya. Tapi makanan itu menjadi enak bila yang menyediakannya ceria, penuh cinta kasih,
dan dengan tulus ikhlas memasak makanan dan mengundang seisi rumahnya untuk menikmati. Sikap yang setia seperti itu, sikap dan wajah yang ramah itu membuat makanan tadi menjadi enak dan dinikmati. Bukan lagi hanya soal bumbu atau racikan minuman. Saudara, hubungan antar sesama dalam keluarga seperti itu menjadi juga panggilan hubungan kita dengan Tuhan. Tunjukkanlah wajah yang berseri, kesetiaan dalam mengerjakan sesuatu, dan itu menjadi nikmat bagi Tuhan. Kemudian kita lihat di sini bahwa setia itu merupakan gambar daripada kehidupan rumah tangga. Setia itu, rumah tangga yang bahagia itu bukan diukur dengan uang yang melimpah, harta yang banyak, ataupun jabatan yang menarik. Tapi keindahan rumah tangga itu diukur daripada soal kesetiaan terhadap sesama, dan itu juga dinampakkan dalam hubungan kepada Tuhan. Saudara, dalam pemberkatan nikah kita sering berjanji bahwa kita akan setia sampai mati. Dalam prakteknya ya memang menjadi berbeda. Tidak semuanya yang mengucapkan setia itu menampakkan, mengaktualisasikan janjinya dalam rumah tangganya. Tetapi rasa setia itu menggambarkan kepada kita rasa cinta kasih yang diucapkan kepada Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan sendiri. Setia itu merupakan satu komitmen, janji bahwa aku akan tetap seperti ini. Saya berjanji satu kali di hadapan Tuhan dan seumur hidupku akan saya lakukan. Konsisten, itulah arti janji tadi. Saudara, hendaklah engkau setia dalam melaksanakan tugas-tugasmu. Karena bila kamu setia dan terpercaya melakukan perkara-perkara kecil, maka aku, demikian Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu urusan perkara jabatan yang lebih tinggi. Matius pasal 25 ayat 21. Pesan kedua bagi kita, dan ini yang terakhir, beribadahlah dan percayalah kepada Tuhan dan bukan pada yang lain. Beribadahlah dan percayalah kepada Tuhan satu-satunya dan bukan kepada yang lain. Hukum Taurat berbunyi, hukum yang pertama dan kedua, akulah Tuhan Allahmu. Jangan membuat ilah-ilah yang sama dengan aku, dan janganlah kamu menyembah itu. Apakah itu patung, apakah yang kamu buat itu, jangan sembah, karena hanya akulah Tuhan Allahmu. Monoteisme. Kita mengenal Allah yang esa dan yang satu. Kita menyembah Allah yang esa itu dan bukan hal-hal yang lain. Saudara, sungguh indah sekali firman ini dan meminta perhatian kita. Karena pada zaman yang modern ini banyak orang yang membuat ilah-ilah atau jimat atau dewa-dewa yang disembah. Ada orang yang lebih percaya kepada horoskop dan ulasan-ulasannya dibanding dengan janji Tuhan tentang keselamatan hidupnya. Kenapa orang lebih senang untuk memakai jimat? Karena dengan jimat itu dia dapat bawa kemana dia suka. Jimat itu boleh dipegang-pegang. Jimat itu boleh dilihat dengan mata. Sedangkan Allah tidak dapat dilihat kasat mata. Allah berjanji, tapi dia tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Oleh karena itu, jimat itu lebih gampang dan lebih praktis bagi orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Apakah jimat itu memberikan kebahagiaan? Saya katakan tidak, jelas tidak. Satu-satunya sumber kebahagiaan adalah Allah kita. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan.
Tuhan yang berkuasa atas segala alam semesta ini, di bumi, di neraka, bahkan sampai di sorga. Dia yang berkuasa. Beribadahlah kepada Dia, Dia yang abadi, Dia yang Alfa dan Omega. Beribadahlah kepada Tuhan, Tuhan El Roy, Tuhan yang melihat dan yang tahu di mana kamu berada, apa yang kamu pergumulkan, dan apa yang kamu butuhkan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu apa? Ibadah itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah itu dilukiskan dalam nyanyian, doa, pengampunan, permohonan, dan pengakuan iman. Serta ibadah itu juga dilukiskan dengan kesediaan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang paling memberikan kita sukacita, ibadah itu menggambarkan kepada kita bagaimana Allah bersikap dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 dikatakan, Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, sampai di sini renungan untuk kita pada kesempatan ini. Sehat kita semua dan ketemu lagi minggu depan. Jaga diri, pakai masker dan cuci tangan yang bersih. Karena nampaknya COVID ini dengan varian yang baru semakin meningkat, mengganggu kehidupan kita di Indonesia dan di dunia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang barusan kami dengar, yang mengajak kami untuk setia kepada Tuhan. Kami konsisten beriman padamu Tuhan. Banyak hal-hal, benda, harta, jabatan yang mengelilingi hidup kami. Tapi ajar kami Tuhan, bukan untuk menyembah itu semua, bahkan sebaliknya memakai itu semua untuk kepentingan kami dan untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Masih banyak orang-orang saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID ini, dan kami berharap Tuhan menolong menyembuhkan mereka. Ajar kami juga untuk menjaga diri kami, hidup bersih, hidup sehat, dan juga memakai masker dalam pergaulan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, negeri kami ini, negara kami ini, pemimpin kami, dan juga gerejamu. Tuhan menjagai dan memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.